Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang tantangan demokrasi di Indonesia di masa pandemi COVID-19 yang tentunya beranggotakan 3 orang. Pemateri pertama ada Wais Karnia Lali, saya sendiri. Pemateri kedua ada Siti Nurul Izzah Widya. Dan pemateri ketiga ada Andi Ashabul Kafi. Baik, langsung saja. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau dalam perwakilan melalui perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum. Berbicara tentang demokrasi di Indonesia di masa pandemi COVID-19, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berpendapat bahwa demokrasi menjadi alat bagi setiap negara untuk melawan pandemi COVID-19 pada masa sulit seperti sekarang ini. Penegakan demokrasi merupakan hal penting. Berdasarkan laporan Freedom House 2019, demokrasi global mengalami kemunduran dalam 14 tahun terakhir. Pandemi COVID-19 pun menambah tantangan bagi demokrasi. Pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi. Saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang untuk mengalahkan pandemi. Ada 3 pandangan untuk menegakkan demokrasi di masa pandemik sekarang. Pertama, pentingnya memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi. Itu dengan menunjukkan demokrasi dapat memberikan ruang dialog untuk pengambilan kebijakan publik. Misalnya pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, pentingnya menjaga nilai dan norma demokrasi hingga pasca pandemi COVID-19. Selama pandemi, demokrasi terbukti memberikan ruang bagi adaptasi tanpa harus mengurangi dasar demokrasi seperti pelaksanaan Pilkada 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Izzah Widya yang akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Wais Karnia Ali dengan tema tantangan demokrasi di masa pandemi COVID-19. Adapun bagian ketiga yaitu pentingnya memupuk solidaritas demokrasi dalam melawan pandemi. Retno menekankan bahwa hak individu dapat berjalan seiring dengan kepentingan kolektif masyarakat tanpa harus membuat pengorbanan. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres menyebut pandemi COVID-19 tidak boleh merusak nilai demokrasi, mengancam hak asasi manusia, atau digunakan untuk membatasi ruang publik. Nilai kebebasan, rasa menghormati, solidaritas internasional, dan kepemimpinan politik. Semua aspek berperan penting bagi perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan perjuangan hak asasi manusia. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom mengatakan demokrasi, good governance, dan supremasi hukum adalah 3 aspek penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Berikut perlindungan lingkungan dan kesetaraan menurutnya. Pandemi COVID-19 menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia bahwa sistem kesehatan, ekonomi, dan politik memiliki kaitan erat, dan dia juga mengapresiasi Indonesia yang ikut serta dalam solidaritas trial dan skema vaksin COVAX, serta menekankan pentingnya vaksin dan obat menjadi public goods yang dapat diakses semua orang. Adapun demikian, pandemi COVID-19 membuat kepercayaan publik pada demokrasi menurun. Hasil survei Saiful Murjani Research and Consulting SMRC menunjukkan 67% warga puas dan sangat puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia, sedangkan yang kurang atau tidak puas dengan demokrasi sekitar 27%. Survei ini melibatkan 2.202 responden yang ditelepon pada 12 sampai 15 Agustus 2020 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,1%. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya, Andi Ashabul Kafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ashabul Kafi sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya saya akan membacakan materi saya. Pertama itu
pendiri SMRC yaitu Saiful Mujani mengatakan bahwa kepuasan terhadap demokrasi sempat mengalami penurunan dibandingkan sebelum wabah virus corona dari 74% menjadi 50% pada awal Juni 2020. Kendati naik kembali pada Agustus, virus corona membuat tingkat kepuasan menjadi menurun dibandingkan sebelum wabah. Karena mungkin COVID-19 ini membuat komplikasi-komplikasi dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga masyarakat mempunyai penilaian agak pesimis atau kurang positif tentang pelaksanaan demokrasi. Jelas menurut Saiful Mujahidin pada konferensi persnya pada Minggu 23 bulan 8 2020. Saiful Mujani mengatakan juga bahwa penurunan kepuasan pada demokrasi merupakan gejala yang banyak terjadi di banyak negara pada masa pandemi seperti India dan Filipina. Hal tersebut dikarenakan langkah pemerintah dalam menangani demokrasi terkesan tidak demokratis, ditambah dengan memburuknya ekonomi dan keamanan. Mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Ya, thank you.